Dzulqa'dah boleh, mulai Dzulqa'dah boleh lah. Yang penting tahu. Dzulqa'dah terus Dzulhijjah. Nah, ini yang ditinggalkan oleh umat Islam nih, bulan haram nih. 4 ingat-ingat ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, satu lagi? Hah? Rajab. 4 bulan ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di bulan ini jangan kamu melakukan. Maka mulai besok, yuk status update-nya, snapnya dinyalain. Bulan haram, nggak boleh, ingat-ingat, waspada, tidak boleh, jangan sampai melakukan dosa, karena dosanya dilipat gandakan. Kasih tahu anak-anak, nah ini bulan haram. Bulan haram itu kalau melakukan dosa Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita berbuat amal soleh juga pahalanya dilipat gandakan. Ayo memulai dari Masjid Imam Barki. Ini tradisi umat Islam yang sudah ditinggalkan. Serasa bulan Dzulqa'dah taunya apa kalau di Jawa? Nggak boleh hajatan, ya nggak? Bulan kecepit tapi gimana bahasanya? Nggak boleh ngadain hajatan. Bukan itu. Tapi bulan haram ini keutamaannya kalau bisa kita buat seperti bulan Ramadan, walaupun tidak bisa sepersis seperti bulan Ramadan, tapi semarakan bulan ini. Ingatkan teman-teman kita, ingatkan saudara-saudara kita, ingatkan keluarga kita, ya. Semangat di bulan haram, semangat di bulan Dzulqa'dah. Nanti sebentar lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu juga penting lagi. Nanti kita bahas bagaimana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah persis atau bukan persis. Keutamaannya, keagungannya seperti 10 hari terakhir di Ramadan. Cuma ini bedanya siangnya, bukan malamnya, tapi siangnya. Oh, Allah masih banyak keutamaan, kita nggak tahu, jadi kita nggak ngerti. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, perbanyaklah amal soleh di bulan Dzulqa'dah. Salah satunya perbanyaklah berpuasa di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah ini. Ya. Perbanyak puasa. Yang tadinya tidak biasa Senin Kemis, sekarang semangat ayo Senin Kemis. Kemarin kita bulan Syawal sudah istirahat sedikit setelah berbulan di bulan Ramadan. Sekarang bangkitkan lagi, berpuasa Senin Kemis. Atau yang bisa puasa Daud, puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dipaksa, itu awalnya doang, susah. Beratnya itu cuma awalnya. Nanti kalau sudah terbiasa enggak, biasa aja, ya. Atau kalau mau lebih banyak lagi, Anda menjalankan puasa mutlak, ya. Puasa mutlak itu puasa yang tidak ditujukan untuk hari-hari tertentu atau tidak ditujukan untuk ritual, maksudnya tidak ada ibadah tertentu kecuali memang hanya berpuasa lebih banyak, misalkan Senin sampai Kamis. Tapi tidak boleh puasa mutlak itu hanya hari Jumat, ya. Seminggu ada hari Jumat saja puasanya, Sabtu Minggu itu tidak ada puasa, tidak boleh, ya. Dimakruhkan. Jadi boleh puasa mutlak, misalkan saya mau puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya libur, nanti puasa lagi Senin, Sabtu, boleh. Itu puasa mutlak. Dianjurkan pada bulan Dzulqa'dah, ya. Ayo semarakan, walaupun buat banner, ya. Bersemangatlah dengan bulan Dzulqa'dah. Utamanya apa? Tulis. Dilipat gandakan pahala, juga dilipat gandakan dosa. Di depan tulis yang gede-gede. Ya orang ini aliran aneh nih, ada film Dzulqa'dah. Karena mereka nggak tahu Dzulqa'dah itu utamanya, jadi kesannya aneh. Ya, begitulah. Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, perbanyak amal soleh, yaitu sholat malam, ya, sholat sunnah. Perbanyak. Kemarin kita membuktikan bahwa Ramadan itu menunjukkan bahwa kita mampu 11. Kemana sekarang setelah Ramadan 11 rakaatnya? Kemarin Ramadan itu membuktikan bahwa kita mampu berpuasa 30 hari. Kenapa setelah Ramadan sulit sekali untuk berpuasa sunnah? Ya, ayo bersama-sama. Membangkitkan semangat-semangat amalia di bulan-bulan haram agar terasa kebahagiaannya, agar terasa keistimewaannya. Ada 4 bulan dalam 1 tahun Allah memberikan satu kehebatan-kehebatan di dalamnya, ya. Maka Masjid Imam Barki sebaiknya kemudian mengawali untuk mengutamakan atau memberikan keutamaan-keutamaan itu, ya.
Sehingga yang ketiga adalah melakukan amal soleh, yaitu membaca Al-Quran. Nah, penting nih. Kemarin saya ngobrol dengan Ustaz Najib ingin mengadakan hari Quran setiap minggunya di masjid ini, agar paling tidak ada hari di mana hari itu teman-teman semuanya bersemangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalan-hafalannya di masjid ini beramai-ramai. Ya. Waktunya tidak banyak-banyak, 2 jam dalam satu pekan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di rumah dibiasakan diadakan hari Quran di tiap minggunya. Ya. Ibu, bapak, anak-anaknya bersepakatan ngumpul. Kita tiap hari apa nih? Ya udah deh, malam Jumat setiap hari Isya kita ngumpul. Ya. Bapaknya memulai dengan hafalan juz 30-nya. Aduh, anaknya udah juz 29 berapa, saya juz 30 belum hafal Ustaz. Nah, inilah PR-nya. Ini PR-nya. Ya. Bapaknya mulai dengan setoran juz 30, anaknya menyimak, ibunya menyimak. Ibunya memulai dengan juz 1 misalkan. Masya Allah, dengan surat Al-Baqarah-nya misalkan. Bapaknya menyimak, benar atau tidaknya. Indah suasana keluarga seperti itu. Membaca bersama-sama, mentadaburi, membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, banyak berbagai macam kitab yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang paling penting menjalankan amal solehnya. Ya. Hidupkan itu Al-Quran di dalam rumah. Karena rumah-rumah kalian yang dibacakan Al-Quran, maka setan lari darinya. Yakinkan itu. Ya. Kalau rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah SAW seperti apa? Seperti kuburan. Kuburan itu maksudnya ya malam-malam gelap, gitu, tidak ada kehidupan. Ya. Jadi, ayo bersemangat di bulan Haram. Besok bulan depan Dzulhijjah lebih semangat lagi. Ya. Kencangkan lagi ibadahnya. Kira-kira semangat Bapak Ibu sekalian? Semangat gak nih? 2 kali lipat loh pahalanya. Barang siapa yang menyengajakan dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kemudian dia mengikuti sholat sampai hingga selesai, apa pahalanya? Allah hapuskan dosa-dosanya. Makanya penting sholat jamaah. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai bagian daripada mengingat di bulan ini adalah bulan haram. Ya. Lalu kita lanjutkan dari kemarin. Yang kedua adalah tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan buah manis mengimani Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada 5. Ayo sebutkan. Ayo Mas. Memaksimalkan. Jangan lihat. Ya Mas. Ya boleh lihat sedikit boleh lah. 1. Oke. Bentar, saya hafalkan. Ya. Hafalkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. Memaksimalkan rasa cinta kepada Allah. 1, oke. 2. Terus 2, lupa Ustaz. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Yes. 3. Ketiga, Ayo. kita berusaha untuk terus memberikan kasih sayang kepada sifat penyayang kepada sama. Oke. Yang keempat, selalu melakukan mendatangkan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Yes. Kelima, terakhir. Yang kelima, Saya kasih aja Mas, tenang aja. malu terhadap Allah. Malu untuk berbuat maksiat. Ya. Saya kasih buku nih, bisnis halal dan bisnis haram. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau dibaca kasih resumenya ke saya. Jangan cuma dibaca doang. Ya. Jadi ada 5 ya. Yang ingin saya tekankan di sini yang poin tentang bagaimana kemudian kita bisa memberikan atau mewujudkan berusaha sifat penyayang kita kepada sesama makhluk. Salah satunya kata Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, yang paling besar dari mendatangkan sifat yang paling besar dari sifat mewujudkan rasa kasih sayang itu pada makhluk adalah menjadi fasilitas hidayah tauhid bagi saudara-saudara kita sekalian. Ya salah satunya dengan kajian ini memberikan fasilitas hidayah tauhid. Mungkin ada bapak kita, saudara kita, pak D kita, bule kita belum sholat. Ya.
kita jadi fasilitas hidayah buat mereka dengan lemah lembutnya kita, ya. Jangan menghadapi orang-orang begitu tiba-tiba qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Kalau Bapak Ibu sekalian enggak sholat, neraka sakor. Bubar. Dengan lemah lembut, ya. Dengan kasih sayang. Dituntun karena memang tidak tahu, ya. Dituntun pelan-pelan bahwa menjadi fasilitas hidayah tauhid itu adalah bentuk terbesar dari rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita, ya. Apalagi kalau orang tua kita belum mengenal sholat. Bersemangatlah untuk itu. Lalu yang kedua yang saya tekankan tentang bagaimana kita membuat kegiatan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah, ya. Ini penting. Karena ketika rahmat Allah sudah dikucurkan kepada kita, maka semua urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangkan kegiatan-kegiatan itu. Allah contohkan dengan menegakkan sholat, ya. Maka pahami kaifiyah sholatnya. Pahami tata cara tentang sholat. Pahami fikih sholat. Jangan kemudian mengatakan, aduh Ustaz jangan bahas fikih deh, nanti perpecahan lagi. Ya karena tidak tahu ilmunya. Kita membahas fikih bukan untuk perpecahan, tapi membahas fikih untuk memahami bahwa kaifiyah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Lo kayak gimana sholatnya? Jangan sampai kita terancam masuk ke dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada umatku selama 60 tahun dia sholat, tidak diterima sholatnya karena tidak sempurnanya ruku atau karena tidak sempurnanya sujud. Perkara sholat bukan perkara sepele, bukan perkara ringan. Kita jumlah 17 rakaat setiap hari kemudian tidak diterima, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari bersemangat, ya. Kapan kita mau memulai seminar tentang sholat? Oh, bahasanya pakai seminar aja deh, jangan pakai kajian. Ya. Mengkaji tentang kaifiyah sholat dari mulai niat sampai tahiyat akhir sampai salam. Dipraktekkan nanti satu persatu. Sudah benar belum rukunya, sudah benar belum sujudnya. Penting. Karena di bulan Dzulqa'dah ini, kalau Bapak Ibu sekalian menelurkan kegiatan amal jariah dan orang mengikuti amal jariah yang Bapak Ibu lakukan, pahalanya terus mengalir sampai Bapak Ibu mati. Pengen nggak begitu kira-kira? Ayo. Tadabbur Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, request sama Ustaz Najib, kapan bisa les belajar Al-Quran di Imam Balki? Nanti disiapkan, ya. Malu di depan sini, kita ngumpet di ruangan, ada ruangan khusus, ya. Yang belum lancar, masih terbata-bata, semangat membaca Al-Quran, ya. Karena yang terbata-bata saja 2 pahala, apalagi yang tidak terbata-bata, lancar, ya. 1 huruf 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, baru alif lam mim aja 30 kebaikan. Tapi jangan terlalu ini juga ya. Saya jangan banyak-banyak lah, udah alif lam mim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah. Jangan. Berbanyak ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi berikutnya, asma Allah, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Ya, Al-Karim dan Al-Akram ini mempunyai, kenapa 2 ini disatukan? Bukan disatukan dalam artian pembahasannya, karena ini memiliki kemiripan makna, yaitu Al-Karim yang maha pemurah, Al-Akram yang maha mulia. Al-Karim berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Al-Karim, ada yang tahu? 3 kali. Dan Al-Akram berapa kali? 1 kali. Pernah mendengar kata-kata Al-Karim di dalam Al-Quran? Pernah mendengar nggak? Di surat Al-Infitar. Al-Infitar paham kira-kira? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Di situ Allah menyatakan, hai manusia, apa sih yang memperdaya kamu? Ya. Sehingga kemudian kamu durhaka sama Rabbmu yang maha pemurah. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu intasarat, itu awalnya ya. Wa ma gharraka bi rabbikal karim. Salah satunya ya.
Di ayat yang lain di surat An-Naml ayat 40, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kemudian di surat Al-Mu'minun, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ada 3 di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Aqra itu hanya 1. Di mana kira-kira? Ini masyhur ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra baru bukan akram. Kenapa Iqra bukan akram? Di sini ayat tentang apa? Perintah membaca. Iqra kan suruh baca kan? Kalau membaca itu kaitannya dengan apa kira-kira? Ilmu. Benar nggak kira-kira? Kalau membaca itu kaitannya dengan ilmu. Ya. Kenapa kemudian ketika kita membaca itu digandeng dengan al-akram? Padahal kalau kita ngomongin ilmu itu kan ada al-alim ya. Kenapa enggak Iqra wa rabbukal alim? Tapi Iqra wa rabbukal akram. Ya. Di situ yang maha mulia, yang maha pemurah. Kenapa ditutup dengan Asmaul Husna Al-Akram? Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan di sana, ayat itu menjelaskan pada saat Nabi ketika menerima wahyu, menerima perintah untuk membaca melalui malaikat Jibril di dalam sebuah gua yang gelap, tidak ada siapa-siapa di situ, sepi. Tiba-tiba Nabi mendengar, Iqra. Oh, Bapak Ibu kalau di tempat sepi, gelap, di belakang sana, saya sendirian, tahu-tahu ada suara, Iqra. Gimana tuh? Lari kali-kali. Mending kalau lari, lebih pingsan di situ duluan. Nabi pun sama, ya kan Nabi manusia, takut. Siapa ini? Udah gitu malaikat Jibril mendekat dari belakang. Iqra. Takut dia. Di situ menyiratkan apa? Menyiratkan bahwa agar Nabi membaca, jangan takut. Walaupun kamu tidak bisa membaca. Ini menyiratkan arti bahwa tidak perlu bingung dengan perintah membaca, karena Allah Maha Pemurah. Karena yang akan memberikan ilmu itu Allah yang Maha Pemurah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perihal ini? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan pelajaran yang bisa diambil? Yang bisa angkat tangan. Belum ada? Pelajarannya paling tidak adalah kita disuruh ngaji, disuruh belajar, walaupun kadang nggak mudeng, walaupun kadang nggak nyantol, walaupun kadang sedikit sekali ya masuk. Akram, Iqra wa rabbukal akram. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang akan memberikan kemampuan itu. Kewajiban kita adalah ngaji. Kewajiban kita adalah menjemput hidayah, datang ke masjid. Ya. Maka walaupun nanti kemudian ketika ngaji sulit banget Ustaz, saya bedain tak sama nun, salah mulu nih. Padahal beda tempat titik, bukan beda titik ya, beda tempatnya titik. Tak di atas, nun sama nun ya. Tak dengan ya misalkan. Tak dengan nun beda jumlah titik, ya. Tak dengan ya susah banget Ustaz, lupa mulu. Belajar. Kita serahkan kepada Allah, nanti insyaallah bisa. Ya. Itu hikmahnya. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil memberikan makna yang lebih dalam terhadap Al-Karim. Kita membahas Al-Karim dulu. Apa maknanya? Ada 3. Yang pertama, Al-Karim itu memiliki makna yang memberikan nikmat kepada seseorang, padahal orang itu tidak berhak mendapatkannya. Itu makna Al-Karim. Yang kedua, makna selanjutnya adalah yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Dan yang ketiga, yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Wa yaghfiru dzamba wa ya'fu 'anil musi.
ya, yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. 3 makna mendalam dari Al-Karim. Jadi Al-Karim tidak semata-mata hanya Maha Pemurah, tapi makna sebenarnya ada 3 hal itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang memberi nikmat kepada seseorang padahal tidak berhak mendapatkannya. Contohnya apa? Misalkan kita dikasih mata nih sama Allah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita menggunakan mata banyak dipakai untuk beribadah kepada Allah atau banyak dipakai untuk tidak beribadah kepada Allah? Jangan bilang maksiat, tidak beribadah deh. Kira-kira banyak mana? Gampang lah. Waktu kita 24 jam kan? Kira-kira kita tidur 8 jam misalkan, sisa berapa? 16 jam. Kira-kira Bapak Ibu 8 jam sehari membaca Al-Quran pernah nggak? Belum, Ustaz. Sejam aja udah kecil-kecil sampai seperti sini. Ini 8 jam ya. Kan 16 bagi 2 8 jam ya. Pernah nggak 8 jam dipakai untuk beribadah saja? Kayaknya sih kadang pernah, kadang enggak, Ustaz. Baiklah. Ketika Allah memberikan mata kita untuk kepentingan-kepentingan di luar ibadah, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melihatnya. Masih. Padahal bisa jadi sebenarnya itu sudah tidak pantas untuk kita dapatkan karena terlalu banyak maksiat yang kita lihat. Karena terlalu banyak mata ini digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Juga bandingkan dengan organ tubuh yang lainnya. Tangan kita, kaki kita, telinga kita. Apakah banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah atau banyak tidak digunakan untuk beribadah kepada? Silakan evaluasi masing-masing. Tapi Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Kalau Allah perhitungan sama kita seperti makhluk. Kalau kamu berbuat dosa, mata kamu rabun jauh. Berbuat dosa lagi, mata kamu buta. Berbuat dosa lagi, mata kamu tidak bisa melihat. Kayaknya di dunia ini banyak yang tidak bisa melihat sama kamarnya, buta semuanya. Ya, kira-kira begitu bagaimana Allah selalu memberikan nikmat kepada seseorang yang terkadang bisa jadi orang itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya, tapi Allah terus memberikan nikmat tersebut. Al-Karim, Allah Maha Pemurah. Ya, kita masuk Islam karena apa? Alhamdulillah, karena orang tua kita sudah Islam. Coba kalau seperti Salman Al-Farisi, nanti suatu saat kita bercerita tentang Salman Al-Farisi, kita butuh waktu 1 jam 2 jam bercerita tentang kehidupan Salman Al-Farisi. Ya. Singkat cerita, Salman Al-Farisi itu berjalan berkeliling sampai beratus-ratus beribu-ribu kilometer dari negeri satu ke negeri lainnya, sampai pernah menjadi budak, sampai pernah dijual, sampai pernah menjadi kuli, sampai pernah disuruh-suruh, dan akhirnya sampailah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Perjuangannya begitu maksimal, tidak seperti kita. Ya. Dari kecil sudah mengenal Islam, alhamdulillah, nggak perlu perjuangan repot-repot. Sedangkan kalau kita melihat Abu Bakar, begitu besar jasanya dengan Islam, hartanya diberikan seluruhnya kepada Islam, jiwanya diberikan, nyawanya diberikan. Kita pernah berjasa apa dengan agama ini? Evaluasi diri masing-masing. Pernahkah harta kita diberikan secara keseluruhan kepada agama ini? Pernahkah kita kemudian mengabdikan dirinya, kemudian mewakafkan nyawa kita untuk agama ini? Rasanya belum pernah. Ya. Maka pantas kemudian Allah memberikan tingkat keimanan kepada Abu Bakar dan kepada Salman Al-Farisi melebihi dari iman-iman yang lainnya, karena hidayahnya begitu besar kepada mereka berdua. Karena memang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita memperjuangkan hidayah dari rumah kita ke masjid karena kita berat. Hidayah kan ada di sini. Mengaji ini hidayah. Tapi kadang-kadang kita berat. Padahal nggak berjalan berpuluh-puluh kilometer. Padahal nggak berjalan beratus-ratus kilometer. Padahal nggak banyak biaya yang kita keluarkan. Ya. Tapi Allah masih sayang sama kita. Begitu murahnya Allah kepada kita. Lalu yang kedua, ya, apa yang kedua tadi? Yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Kalau seandainya Allah menyuruh kepada kita, ya, nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terus suruh dikembalikan.
Sanggup nggak? Atau misalkan, oh sanggup Ustaz, misalkan saya kerja 10 tahun, gaji saya setiap bulan 5 juta kali 10 tahun, setengahnya deh balikin, sanggup Ustaz, 100 juta. Memangnya nikmat yang Allah kasih cuma gaji doang? Matanya nggak dihitung, oksigennya nggak dihitung yang Allah kasih. Kalau mau ngecek di rumah sakit berapa harga oksigen, dikalikan setiap hari. Ya. Terus kaki kita nggak dihitung. Tidak ada yang mampu kemudian mampu mengembalikan apa seluruh nikmat yang Allah berikan. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Fatir, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, wallahu ghaniyyun hamid. Ya. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kebanyakan manusia adalah fuqara, ya. Tidak memiliki apa-apa, butuh Allah, ya. Karena nikmat ini semuanya milik Allah. Ya. Maka kemudian ketika datang perintah sholat, datang perintah ibadah kepada kita, jangan dipikir bahwa Allah itu butuh kita. Allah nggak butuh kita. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Karim ini memiliki arti berbuat baik tanpa pernah meminta imbalan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang artinya kurang lebih, kalau seandainya seluruh manusia dan jin di muka bumi ini berbuat jahat semuanya, ya, tidak tersisa misalkan, ya, maka sesungguhnya tidak akan pernah mengurangi kemuliaan kekuasaan Allah. Mana koso dzalika mimma mulki syai'a, ya, gak akan pernah mengurangi. Allah gak butuh kita yang butuh Allah. Karena di belakang nanti ada perhitungan, yang perhitungan itu adalah perhitungan maha adil, ya. Sehingga tidak ada celah bagi kita ketika kita melihat makna maha pemurah ini. Allah tidak pernah meminta imbalan kepada kita, maka sudah selayaknya kita harus lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Karena semua ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Ya. Sungguhnya ketika Anda berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Wa in ahsantum falaha. Dan begitu juga kalau Anda berbuat buruk, Anda berbuat jahat, itu pun kembali kepada diri Anda sendiri. Ya. Maka kalau ingin kehidupannya baik, banyak-banyaklah berbuat baik. Simpel kan rumusnya sebenarnya? Simpel, nggak ribet-ribet sebenarnya. Ya. Lalu yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Ya. Allah mengatakan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hambaku, ketika hambaku meminta ampun, bahkan membawa dosa sebesar bumi ini, asalkan tidak ada kesyirikan, maka Allah akan ampuni. Itu juga hadis qudsi, ya. Panjang hadisnya, tapi kurang lebih penggalanya seperti itu, ya. Dimana sebagaimana ada hadis qudsi juga yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bagaimana seorang hamba yang berbuat dosa, ya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu kemudian Allah mendengarkan rintihannya. Lalu Allah berfirman, hambaku berbuat dosa, tapi dia sadar bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maka Allah ampuni dosanya. Lalu kemudian keesokan harinya si hamba tersebut melakukan dosa lagi. Dan kemudian dia mengingat Allah bahwa Allah Maha Pengampun, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia meminta ampun, maka Allah ampuni lagi, ya. Maka kalau Allah mau untuk menghukum dia, bisa tidak? Bisa. Tapi Allah tidak. Allah Al-Karim, Allah Maha Pemurah. Ya. Allah mengampuni dosanya, walaupun dia berulang-ulang. Ini maknanya apa? Maknanya kita untuk senantiasa terus setiap harinya mengulang-ulang permohonan ampunan kita kepada Allah. Berapa kali minimal kita harus istighfar? 100? Sudah hari ini 100 kali kira-kira? Kurang. Ayo, jangan-jangan belum sampai 100, ya. Makanya dalam zikir pagi atau zikir sore itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW ada kaifiat untuk melakukan istighfar 100 kali.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba diresapi, dinikmati kalau bangun malam ya. Bangun jam 3, sholat malam kuatnya 4 rakaat, kuatnya 8 rakaat, lalu istighfar. Istighfar minimal 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan biasakan minimal 100 kali. Jangan sampai kurang dari 100. Ayo evaluasi, coba muhasabah. Dari subuh tadi sampai sekarang sudah 100 kali belum? Ya. Ada zikir pagi dan zikir petang. Ya, ini perlu kita bahas isinya tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan zikir-zikir yang sesuai. Ya, ketika setelah asar dan ketika setelah subuh. Ada bacaan-bacaan yang masyhur yang Rasulullah SAW lakukan beserta dasar hadisnya. Ya. Apa hadisnya di sini semua dijelaskan. Ya. Kira-kira siapa yang tadi pagi sudah istighfar 100 kali sampai pada malam hari ini? Ada? Ibu ya? Monggo. Biar ibu bisa dapat ini. Mas Nizam dulu. Kasih dulu ya. Nanti dibaca, ada artinya, ada ininya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kemudian melupakan karena kita tidak tahu dosa kita yang mana yang kemudian yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita. Ya. Yuk mulai mumpung di bulan Dzulqa'dah, ya. Beristighfarlah banyak-banyak karena Allah Maha Pengampun. Dan ingat bahwa istighfar yang kita lakukan bisa mendatangkan rizki. Makanya saya bilang kan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ketika terlalu banyak urusan, terlalu banyak doa yang ingin dipanjatkan, bingung kira-kira mau doa apa nih? Doa pengen ini, doa pengen itu, doa pengen segala-galanya. Kira-kira nyusun doanya gimana ya? Terlalu banyak ya. Kalau ditulis pakai kertas folio, kayaknya 2 kertas folio nih. Ya, bacanya gimana kira-kira? Maka kalau terlalu banyak apa yang kita minta, cukupkan dengan perbanyak istighfar. Dalam surat An-Nur ayat 10 ya, ketika Nabi Nuh mengatakan ya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu karena sungguh Tuhan Rabbmu itu Maha Pengampun." Ya. Kemudian diteruskan ayat 11, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ya, jadi kalau belum pengen punya anak, beri banyakin istighfar. Kalau pengen Allah perbanyak hartanya apa? Istighfar. Wa yumditkum bi amwalin, ya. Dengan memperbanyak istighfar, ya. Allah akan memperbanyak harta. Ini jelas tuh, lugas ya. Artinya sangat lugas. Istighfar 100 kali kalau Bapak Ibu uji itu enggak ada 5 menit. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan sobro gitu ya. Harus yang jelas. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba dites. Kalau 100 kali itu berapa menit? Kayaknya nggak sampai 10 menit, ya. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kebun-kebunnya menjadi subur dengan sebab istighfar. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Apalagi Allah itu sudah jelas mengatakan seperti itu. Tinggal kita mau berbuat atau tidak. Jelas kira-kira Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa mengulang? Apa makna terdalam dari Al-Karim? 1. Ayo, Ustaz Najib. 1. Yang pertama adalah memberi nikmat kepada orang yang tidak berhak. Ya. Maksudnya adalah Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, meskipun terkadang nikmat-nikmat itu tidak maksimal dipakai untuk beribadah kepada Allah. Ya, terus? Yang kedua adalah berbuat baik tanpa imbalan. Ya. Maksudnya adalah Maha Pemurahnya Allah. Allah tidak pernah melakukan perhitungan dengan hambanya. Ya. Semisal meskipun dia bermaksiat dengan matanya, Allah kemudian tidak menghilangkan penglihatan dari matanya,
tapi Allah tetap memberikan dia penglihatan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengampuni hambanya yang berbuat salah maupun yang berbuat kejelekan. Seberapa besar pun dosa seorang hamba, maka sebesar itu pula pengampunan Allah terhadap seorang hamba. Padahal Allah berhak sekiranya Allah ingin melakukan perhitungan dengan hamba tersebut. Oke, barakallahu fikum. Saya kasih buku waspada kisah ternyata dari Ustaz Abu Beda Isu ya. Alhamdulillah. Asik gak sih kalau kajian ada hadiahnya? Besok ganti ya, iPhone 12 hadiahnya mau gak? Umroh bagian umroh. Biar bersemangat ya. Ya. Jadi sambil nulis sambil mendengarkan azan kita tulis biar tidak lupa ya. Ya. Tangan terlambat. Kemarin baru daftar aku. Ini verifikasi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jelas ya kira-kira penjelasan kajian hari ini? Tidak terlalu cepat ya? Cukup ya, karena memang kaifiatnya memang begitu. Satu bahasan insya Allah dengan waktu 40 menit sambil kita merojaah tadi sekitar 10-15 menit itu sangat cukup. Sedikit demi sedikit tapi Bapak Ibu memahami daripada kemudian banyak tapi tidak paham. Dan yang paling penting adalah pengamalannya. Yuk, di bulan Dzulqa'dah ini kita mau berbuat apa? Di Masjid Imam Balki.
Di keluarga masing-masing Bapak Ibu mau berbuat apa? Silakan berkomitmen. Ya, rencanakan. Jangan sia-siakan bulan Dzulqa'dah ini. 2 kali lipat. Jarang-jarang Allah memberikan waktunya. Hanya 4 bulan. Ya kalau kita sampai di bulan depan. Kalau nyawa kita, umur kita nggak sampai di bulan depan, bagaimana? Dan saya juga mengingatkan, mumpung masih hidup, jangan lupa berwasiat. Berwasiat kepada siapa? Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara terdekat. Ya. Jangan sampai nanti setelah meninggal kita lupa tidak berwasiat. Ya. Ustaz seru amat sih ini tiba-tiba harus berwasiat. Maksudnya wasiat itu untuk mengingatkan diri kita. Contoh, ya. Kemarin kita mau mengadakan pelatihan memandikan jenazah, ya. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang belum paham secara detail. Ayo kita mulai latihan. Mulai dipraktekkan bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara sholat jenazah yang benar, ya, bacaan-bacaannya. Berwasiat. Pak Yus berwasiat kepada Mr. Najib. Mr. Najib, kalau saya mati, tolong urus jenazah saya. Pastikan yang mengurus jenazah kita adalah orang-orang soleh yang kita pahami bahwa dia benar-benar tahu tentang agama ini. Jangan sampai kita lupa berwasiat, kemudian jenazah kita tidak ada yang mengurus, atau jenazah kita, orang saudara kita, atau istri kita, ataupun kemudian anak kita nggak bisa ngurusin. Yang ngurusin akhirnya orang lain. Ini mah sesama peserta pengajian. Ya. Saya berwasiat Mas Teja, kalau saya mati di Pare, tolong urus jenazah saya. Walaupun saya sudah berwasiat juga kepada tim saya yang jauh di sana. Kalau saya meninggal segera berangkat ke Pare, urus jenazahnya dan makamkan di Pare. Kalau saya dibawa kemana-mana jenazahnya. Di mana bisa dimakamkan, di mana saya meninggal di situ dimakamkan. Ya. Harus berwasiat, jelas. Sehingga benar-benar orang-orang yang paham, orang-orang yang teman soli, teman sepengajian, teman-teman yang paham dengan karakter asma wa sifat, yang tahu benar-benar bagaimana Allah wajib ibadahi, yang tahu benar-benar bagaimana Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia mengurus jenazah indah nggak kira-kira? Indah. Ada nggak sih jenazah terkatung-katung ada yang ngurusin? Banyak kadang-kadang. Di sini bisa gimana? Ada petugas desa yang ngurus? Ada. Apa namanya istilahnya? Mudin bukan? Mudin sama ya, istilahnya mudin ya. Berapa satu petugas desa mengurus jenazah? 1 orang, 2 orang? Satu desa. Iya. Oh, tiap dusun ada. 1 orang tiap dusun. Kan boleh kalau misalkan yang mengurus tidak dari dusun tapi dari keluarga kita sendiri. Ayo mulai. Yang pemuda-pemuda nih belajar bagaimana kaifiat fikih azan dan iqamah. Saya sudah bisa azan tapi saya belum ngerti fikihnya kayak gimana. Ayo belajar, bukunya tipis kok. Sebentar dibahas selesai. Kita tahu fikihnya. Kita paham, oh azan ini begini kaifiatnya. Oh saya tahu iqamah itu begini. Siapa yang berhak mengumandangkan azan dan siapa yang berhak mengumandangkan iqamah. Ada tata aturannya. Ada tata tertibnya. Ayo pelajari. Ya. Ingat, Dzulqa'dah bisa mengalirkan pahala sampai Anda nanti mati kalau siapa dari sekian teman-teman kalian yang bisa mengikuti sunnah Nabi atas dasar kita yang memberikan pemahamannya. Ayo bersemangat. Ya. Mumpung bulan Dzulqa'dah kita tidak tahu sampai tidak di bulan Dzulhijjah, sampai tidak nanti di bulan Haram, di bulan Muharram, sampai tidak nanti di bulan Rajab, bahkan sampai tidak nanti ketemu Ramadan. Ya. Tidak ada yang menjamin. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Gimana Sabti? Ya, ini Ustaz, Masya Allah nih, saya mencoba untuk merespon langsung apa yang tadi Ustaz sampaikan. Salah satunya terkait memang kayak kita bahasakan training. Ini memang Masya Allah, harusnya ini memang masjid ini kan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, kebanyakan kita juga ini kan pada umumnya kaum muslimin itu, misalkan imam cuma bilang merafatkan shaf saja, sebagian kita tuh rese dan risih. Kenapa sih sholat mesti lurus, mesti rapat? Nah, melihat ini berarti memang butuhnya umat itu terhadap ilmu. Maka ini sekalian mungkin saya minta dan jamaah juga ada di sini,
Kira-kira apa kita bisa mungkin mengagendakan dalam waktu dekat untuk mungkin training sifat sholat Nabi misalkan di masjid ini. Apa kira-kira mungkin perkiraannya saat mungkin apakah sehari bisa untuk kemudian ini, ingat mungkin keterbatasan Ustaz juga ada di sini atau gimana? Ya, kalau memang Bapak Ibu berkomitmen dan mau, insya Allah misalkan kita seminar atau training atau apa namanya istilahnya ya, kajian tentang sifat sholat Nabi itu bisa kita selesaikan insya Allah satu kitab. Kira-kira kurang lebih ya kita mulai jam 8 selesai zuhur lah. Sambil mempraktekannya ya, sambil mempraktekannya, takbiratul ihramnya, merapatkan softnya, kemudian duduk iftirosnya seperti apa, bacaan, kan bacaan-bacaan sudah pada hafal. Saya nggak akan membahas bacaan-bacaannya, cukup sekilas tentang hadis nabinya seperti ini gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gerakannya. Ada kitab yang singkat, Mukhtasar juga ringkasan, Mukhtasar sifat sholat Nabi, karya Syekh Utsaimin ya. Sudah banyak terbit dan itu sudah cetakan kedua kalau tidak salah. Bukunya tipis, kitabnya tipis dan sudah ada terjemahannya. Jadi enak dipelajari dan ada gambar-gambarnya. Bagaimana kita bisa melakukan gerakan-gerakan sholat yang benar. Ya. Kalau Bapak Ibu mau komitmen, ayo kita belajar. Umumkan sama saudara-saudara yang lain, ikhwan ataupun ikhwan, bapak ataupun ibu ya. Karena ada kaifiat yang ibu-ibu lakukan juga sedikit berbeda ada. Jadi boleh kemudian ibu-ibu ngajak teman-teman yang lain. Ya. Minimal untuk diri kita sendiri, nanti diajarkan kepada anak kita. Kita takut terancam dengan hadis Nabi. 60 tahun gak diterima sholatnya. Paling tidak kita mengadakan kajian itu kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti cara sholatnya Nabi. Ada pun khusyuk nanti dibahas, ya. Khusyuk kan tidak masuk dalam rukun sholat, iya. Tapi tumakninah yang masuk. Makanya kalau sholatnya tidak tumakninah tidak sah. Tapi kalau tidak khusyuk, tidak menimbulkan tidak sah. Tapi paling tidak kita belajar untuk khusyuk. Karena para ulama menyampaikan ada yang 20 tahun belajar khusyuk. Biasa ya. Tapi serius, kita maksudnya mengusahakan gitu loh. Kadang-kadang kita khusyuk Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Allahumma ba'in bain apa kabira itu sampai kita membayangkan arti dari atau makna dari bacaan tersebut sehingga kita menghadirkan hati kita Allah Maha Besar. Enggak disibukkan dengan urusan-urusan perkara-perkara lain. Enggak disibukkan dengan perkara meeting, enggak disibukkan dengan perkara bisnis, enggak disibukkan dengan perkara pekerjaan, enggak disibukkan dengan perkara anak, enggak disibukkan dengan perkara istri, ya. Sibuk dengan kebesaran-kebesaran Allah. Cuma 5 menit kok kesempatan waktu untuk sholat dengan khusyuk. Jangan sampai kita merugi karena amal ibadah yang tidak ada uzurnya cuma sholat. Mau uzur apa sholat? Gak ada uzur sholat. Anda sakit kayak apa harus sholat. Gak bisa sholat berdiri sambil duduk, ya. Gak bisa sholat sambil berdiri, bisa berjalan ke masjid, jalan ke masjid, sholatnya berdiri. Setelah sholatnya berdiri gak bisa ruku, duduk pakai kursi, nanti berdiri lagi, ya. Sholatnya gak bisa berdiri, gak bisa duduk sambil berbaring, gak bisa berbaring, isyarat. Gak ada uzur alasan apapun. Bahkan ketika kita sedang sakit parah, maka berwasiat kalau saya lagi sakit parah, ya tolong tuntun saya untuk sholat. Karena gak pernah ada uzur loh itu sekalian sholat itu. Ada gak pernah ketemu gak hadis atau yang mengatakan bahwa kamu tidak apa-apa tidak sholat selama kamu sakit, selama kamu ada gak? Gak ada. Dan sholat adalah amalan yang paling pertama kali dihisab. Ngeri gak kalau sholatnya gak benar? Dan ingat, kalau kita merasa kemudian urusan kita, rezeki kita, ya, segala sesuatu yang menghampiri kita di dunia merasa telat, bisa jadi itu karena kita terbiasa telat sholat. Maka jangan diremehkan sholat ini, ya. Terbiasa telat sholat itu berefek kepada seluruh urusan kehidupan kita. Minimal atau maksimal kalau kita tidak ditelatkan urusannya di dunia, ditelatkan di akhirat nanti. Kalau kita kemarin saya ceritakan, ya, naudzubillah. Tadi saya nyampaikan di kajian ibu-ibu, ya. Wanita terbaik berkelas surga. Kenapa berkelas surga? Karena pilihan hidup kita cuma 2, neraka atau surga. Jangan coba-coba mampir di emperan neraka. Ngerti nggak emperan neraka kayak gimana? Kita kadang-kadang suka mau emperan neraka itu bayangnya kayak emperan toko di Paris sana. Enggak ya, jangan dicemur sekali di neraka itu melupakan semua kebahagiaan di dunia. Bahkan sebaliknya orang yang paling menderita
surga sebentar saja, dia lupa dengan penderitaannya di dunia. Begitu hebatnya. Maka saya sering mendorong, ini anak muda-muda ini nanti, kan pemuda ini sudah mulai kumpul nih. Kita wajib mengadakan kajian tentang sifat bidadari surga, biar tahu bidadari surga kayak gimana. Tulang sumsum betisnya saja kelihatan loh Pak. Tulang sumsum betis, bukan kayak tengkorak bayangin ngeri amat ya gitu ya. Putihnya itu, jernihnya itu seperti yakut permata. Dia tidak pernah ada kotoran yang menempel dalam tubuhnya, tidak berbau, tidak haid. Oh, nanti sampai pengen nih, mana bayangannya nih? Dadanya bidadari itu seperti mata kaki. Bapak bilang mata kaki ya, mata kaki. Kayak gimana tuh? Ya kayak gitulah kurang lebih. Begitu indah. Biar pemuda ini pengen masuk surga. Bahwa kenikmatan dunia itu gak ada apa-apanya. Nanti di mata surga. Ada bapak-bapak itu ke saya. Tadi saya bercanda ya. Memang ada yang ikut jamaah pengajian ya. Untuk ke saya. Ustaz, saya pengen masuk surga tapi jangan sama istri saya. Dia pikir surga seperti di dunia. Kalau dia gak bidadari, istrinya cemburu. Ya kayak gitu konsepnya. Istri kita ya jadi bidadari surga nanti. Ya saat ini ya Rasulullah mengabarkan kita itu akan berpelukan dengan bidadari surga selama berapa? 70 tahun. Bayangkan berpelukan 70 tahun. Bapak Ibu pernah nggak berpelukan sama istrinya 5 jam? Dikira mati. Sejam aja lama banget berpelukan. Ini 70 tahun. Karena saking indahnya seorang bidadari, gak pernah disentuh sama jin ataupun manusia. Loh, tulang sumsumnya kelihatan tuh betisnya. Bahkan pakaiannya bidadari surga itu dilapisi 70 kain, betisnya masih terlihat saking indahnya. Kayak apa sih, Bang? Gak ada di dunia ini, gak bisa dibayangin sepadu. Ayo Ayo apa ini? Ayo mati apa gimana nih? Ayo mati. Makanya ada sahabat Nabi ya, ketika mendengarkan Nabi menyampaikan seperti itu, dia sedang makan kurma, ya, 3 butir kurma. Ketika belum sampai 3 butir, dia sudah tergesa-gesa, dia sudah tidak sabar untuk menemui bidadari. Dia meluncur ke medan perang dan dia syahid karena dia ingin segera menemui bidadari. Bayangkan, gak main-main, semoga istri kita jadi bidadari di surga. Jangan dibayangkan sekarang. Fokus bentar lalu, fokus. Ya. Itu Pak. Penting gak kira-kira mempelajari bidadari? Penting karena ini memang akidah kita ini bukan ini yang kaleng-kaleng. Ini serius dan terjadi. Maka wajib dipelajari. Udah berapa coba tadi? Belajar sholat belum, belajar wudhu belum, belajar tentang bidadari belum. Satu lagi Al-Kabair, satu kali mengulang. Ada kitab Al-Kabair. Kitab berisi kumpulan dosa-dosa besar. Ya, itu wajib kita belajar agar kita tidak terjerumus di dalam dosa besar. Saya katakan kepada ibu tadi, besok saya katakan lagi nih di Masjid Sunnah Surga. Ada perlakuan, ada perilaku dari ibu-ibu yang tidak sengaja ternyata itu bagian dari dosa besar dan diizinkan oleh suaminya. Karena suaminya tidak tahu bahwa itu dosa besar. Saya tak kasih tahu sekarang. Dan itu dilakukan oleh kebanyakan ibu-ibu. Ngeri nggak? Gak sadar kalau ternyata itu dosa besar dan masuk neraka jahanam. Maka belajar ilmu. Saya udah kemana-mana kadang-kadang masih butuh. Saya duduk di majelis masyayikh bertahun-tahun kadang-kadang masih, ya Allah ilmu ini belum dipelajari, ilmu ini belum dipelajari, ilmu ini masih banyak yang belum dipelajari Bapak Ibu sekalian. Ya, ayo bersemangat mulai ditulis, dirintis. Saya ilmu tauhid nih, asma wa sifat, asmaul husna. Ilmu fikih, sholat, wudhu paling tidak itu kan. Wudhunya benar, sholatnya benar. Gitu ya. Lalu apa lagi? Saya pengen tahu dosa-dosa besar biar saya tidak terperosok dalam dosa-dosa besar. Minimal jangan sampai dosa besar kita lakukan. Karena kalau dosa kecil kita lakukan, Jumat ketemu Jumat menggugurkan dosa. Kita berangkat ke masjid berjamaah menggugurkan dosa. Kita bersedekah setelah melakukan dosa, bahkan itu bisa menghapuskan atau mengurangi atau menjauhkan dari apa namanya? Bala tahu nggak bala ya? Mengurangi atau menghindari dari balasan keburukan dari dosa yang telah kita lakukan. Maka ketika sedang melakukan dosa, ingat sedekah. Sedekah itu nggak harus
berapa? Punya 10.000, masukin 10.000. Ya. Lebih baik kalau sedekah Bapak Ibu sekalian langsung kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Ada orang di jalan, minta sebagainya, ada orang membutuhkan, langsung kasih sedekah. Jangan tunda-tunda. Ya. Semangat gak kita Bapak Ibu di bulan Ramadan? Semangat dong. Ya. Harus kayak gini, dicas terus gitu. Nanti pas sampai rumah lupa lagi, menghadapi urusan dunia berat lagi, muncul lagi. Ya, makanya sering kumpul di masjid, sering baca Quran bareng-bareng. Ya, saya nggak bisa baca Quran, saya minat cari. Ayo, mengusah masjid di sini. Kemarin ada Mas Robani, punya hafalan Quran sekian. Gara-gara ikut bahasa Inggris, hafalannya tidak dimurojaah setiap harinya. Ayo balik ke masjid, kita setoran hafalan Quran sama-sama. Saling menyetorkan hafalan. Jadi apa usul dari Ustaz Najib? Ayo kita komitmen kapan kita akan mulai, ya? Mau hari Ahad, mau hari Sabtu, silakan disesuaikan, luangkan waktu Bapak Ibu untuk menuntut ilmu yang benar-benar penting, ya? Mengenai tentang sholat. Dari kecil sampai sekarang belum pernah tahu hadis bersedekahnya Nabi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada yang di sini, ya, sholat Allah, sini kayak orang mau ngangkat pedang, gitu. Ada yang di sini, ada yang benar yang mana sih gitu loh. Hadisnya kayak gimana sih? Bisa dicari nggak? Bisa, orang ulama itu menghimpun hadis itu kok gitu. Kita nggak menghukumi orang lain. Wah, tuh orang itu melakukan kayak gitu tuh berarti nggak ada contohnya nih, sesat. Enggak, kita orang lain biarkan kita tasamu, kita toleransi, silakan. Karena mungkin ini belum belajar secara maksimal. Tapi untuk diri kita dan keluarga kita gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita sholat isya. Tapi jelas ya, kajiannya jelas ya. Kalau Bapak Ibu tulis, nanti ketemu 3 bulan lagi, insya Allah buku saya dicetak, tinggal samain. Gak jauh beda, karena sedang untuk menyusun buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan selesai sebelum 3 bulan bisa cetak, naik cetak ya, insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan besok Rabu libur, saya izin karena jam 2 siang waktu Mesir saya harus ada bimbingan teknis untuk persiapan disertasi. Jadi kemungkinan saya harus Zoom karena jam 2 di sana, kurang lebih di sini jam 6 waktu maghrib ya, 4 jam atau 5 jam setelah waktu sana. Jadi kemungkinan bisa 2 jam atau 3 jam mengikuti Zoom meeting. Jadi besok kita liburkan. Untuk Bapak Ibu ngelis di rumah nih, ya, untuk membuat kegiatan di bulan Dzulqa'dah apa nih kira-kira, ya. Nanti ketemu lagi hari Jumat, ya, membahas tentang al-akram. Nanti setelah itu baru tentang buah manis mengimani al-akram dan al-karim. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongannya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kami informasikan bahwa nanti setelah Ba'da Isya jamaah jangan